Kisah berfokus pada pemuda bernama Noir, yang merupakan putra bangsawan kelas bawah. Di hari pertamanya bekerja, Noir harus kehilangan pekerjaan karena ada bangsawan lain yang ikut campur. Sang ayah sendiri hanya bisa meminta maaf dan tak bisa menentang bangsawan kelas atas. Noir memiliki adik perempuan bernama Elis yang sangat menyayangi Noir. Elis menyarankan agar Noir ikut menjalani ujian di Akademi Pahlawan, dan kalaupun nanti gagal Elis bersedia merawat Noir selamanya. Yang ketika berjalan, Noir dipanggil oleh teman masa kecilnya yang bernama Emma. Emma merupakan anak baron kaya yang sangat menyukai Noir. Ditambah lagi, Emma memiliki aset yang besar dengan penampilan yang cukup menarik. Mereka kemudian mengobrol di taman dan membicarakan skill Sage Agung yang dimiliki Noir. Skill itu bisa menjelaskan berbagai hal di dunia dan terbilang skill yang sangat langka. Namun resikonya, Noir akan merasakan sakit kepala setengah mati jika menggunakan skill tersebut. Di tengah adegan itu Noir menggunakan Sage Agung untuk mengetahui caranya menjadi lebih kuat. Noir bisa berkomunikasi dengan Sage, yang berwujud seorang lelaki tua. Sang Sage menyarankan agar Noir memasuki Dungeon tersembunyi yang ada di Goa sebelah barat. Singkat cerita, Noir pun memasuki Dungeon tersebut dan menemukan seorang wanita yang telah dirantai. Wanita ini bernama Olivia, yaitu petualang kelas atas yang terkurung selama 200 tahun. Yang mana rantai itu adalah rantai kematian, yang jika dipotong Olivia akan mati. Di mana sebelumnya, Olivia telah mengalahkan monster dan tak sengaja mengaktifkan sebuah jebakan. Noir pun diangkat sebagai murid dan diberikan beberapa skill agar menjadi lebih kuat. Skill itu disebut dengan skill pencipta, pemberi, dan juga skill pengedit. Ketiganya memiliki kelebihan masing-masing tergantung cara Noir menggunakannya. Oliviaのスキルはノル君に受け継がれました。これからは師匠って呼んでね。Untuk menggunakan skill, Noir membutuhkan daya hidup yang disebut dengan life point atau LP. Semakin kuat skillnya maka akan menguras banyak LP dari si pengguna. Dan uniknya LP itu akan bertambah jika Noir merasakan kenikmatan. Akan tetapi, Noir akan mati jika LP yang dia punya telah habis. Dengan kata lain, Noir harus menuruti hasrat duniawi agar bisa bertahan hidup. Noir pun langsung mencoba skillnya dengan melawan Slim di tempat tersebut. Skill itu bisa menciptakan apapun sebagai senjata yang membuat Noir menang dengan mudah. Ya, Noir pun menemui Olivia dan meminta skill baru yang bisa membuatnya lulus di ujian masuk akademi. Olivia lalu memberikan skill mata penilai yang bisa mengintip semua informasi dari makhluk hidup. Di ujian masuk, para peserta harus membuat tim beranggota 3 orang dan mengumpulkan material monster. Noir pun dibuat kesulitan mendapat tim karena berasal dari keluarga bangsawan miskin. Mereka menganggap Noir sebagai sampah dan menolak Noir menjadi anggota tim. Dan ternyata, Emma masuk ke akademi yang sama dan mengajak Noir untuk menjadi tim. Tak lama, mereka pun didatangi seorang wanita bernama Lenore yang bergabung menjadi anggota tim. Mereka yang bangsawan kaya memilih membeli material monster, sedangkan Noir memilih datang ke Dungeon untuk mengalahkan monster yang ada di sana. Sesampainya di sana, Noir harus menghadapi Grim Reaper yang memiliki level jauh lebih tinggi. Hal itu pastinya cukup menyulitkan dikarenakan Noir masih level 23. Setelah pertarungan itu, Noir harus kehilangan banyak LP dan levelnya pun naik menjadi level 33. Noir lalu membawa kepala tengkorak Dead River sebagai material yang dia dapatkan. Noir dan timnya pun lulus dalam ujian dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Namun, Noir harus membayar 300.000 ril sebagai biaya pendaftaran akademi. Noir kembali menemui Olivia dan meminta saran untuk mendapat uang tersebut. Olivia lalu menyuruh Noir agar bekerja di tempat guild petualang. Sesuai saran sang guru, Noir pun langsung mendaftar ke guild dan dilayani oleh resepsionis yang bernama Laura. Para petualang memiliki peringkat khusus dengan hadiah yang pastinya berbeda. Pekerjaan petualang dimulai dari mengumpulkan obat, mengalahkan monster, dan menyelesaikan misi Dungeon. Yang awalnya, Laura sama sekali tak percaya dengan semua skill yang ditulis Noir. Karena ternyata, guild itu adalah guild tempatnya Olivia, yang dikenal petualang legendaris. Noir pun diberikan misi tingkat D yang menjadi misi pertamanya. Noir harus menangkap belalang pelangi yang keberadaannya sulit ditemukan. Namun hal itu tidak sulit untuk Noir karena memiliki skill Sage Agung yang bisa memberitahunya. Dengan skill itu, Noir bisa menemukan belalang pelangi meskipun harus merasakan sakit kepala. Noir kemudian menyerahkan belalang itu dan mendapat bayaran 250.000 ril. Entah kenapa, Laura jadi nempel pada Noir dan memberikan misi baru membasmi monster. Yang sepertinya, Laura mulai menyukai Noir setelah berhasil di misi pertamanya.
Hal itu pun membuat Emma cemburu sehingga suasana berubah menjadi canggung. Keduanya jadi saling tidak akur hanya demi memperebutkan satu cowok. Noir lalu ditemani oleh Emma untuk menjalankan misi membasmi para monster. Dan misi mereka kali ini yaitu mengalahkan Big Rabbit yang memiliki level 24. Emma terlihat sangat ngotot dan ingin berusaha mengalahkan Big Rabbit. Yang padahal, Emma masih level 17 dan akan sulit untuk bisa menang. Untungnya, Noir masih sempat menolong Emma dan membawanya ke tempat yang aman. Ekspresi Emma terlihat sangat murung karena tak bisa mengalahkan Big Rabbit. Menyadari hal itu, Noir berniat menggunakan skillnya dan membuat Emma menjadi lebih kuat. Namun, Noir harus menggunakan banyak LP agar bisa meningkatkan skill Emma. Harinya, mereka pun kembali ke guild dan menyerahkan bukti misi telah berhasil. Emma pun berterima kasih pada Laura karena misi itu Emma bisa lebih kuat dan percaya diri. Hubungan keduanya pun jadi membaik dan sepakat untuk berbaikan. Noir menciptakan skill ruang dimensi untuk membawa tubuh si kelinci yang akan dimakan bersama. Semua anggota guild kemudian makan bersama dan menikmati daging kelinci tersebut. Noir pun mendapat dukungan dari mereka untuk berjuang di Akademi Pahlawan. Noru-san, 今回の報酬です。Sudah menunggu Noir untuk berangkat bareng ke akademi. Sesampainya di kelas, para cowok langsung mendekati Emma dan mengajaknya untuk berkenalan. Mereka mengabaikan Noir begitu saja karena berasal dari bangsawan miskin. Tak lama, kelas mereka kedatangan seorang wanita yang bernama Maria. Maria adalah bangsawan kasta tertinggi yang sangat dihormati oleh bangsawan lain. Di mana sebelumnya, Noir sempat bertemu dengan Maria dan melihat kutukan dalam diri Maria. Maria terkena sebuah kutukan yang akan membuatnya mati di umur 16 tahun. Meski bangsawan tertinggi, namun Maria adalah orang yang ramah dan tak malu untuk menyapa Noir. Dan menariknya, Maria sudah tahu nama Noir dan Emma yang padahal mereka belum pernah berkenalan. Para murid pun dibuat kaget ketika melihat Maria yang akrab dengan Noir. Para murid kemudian berkumpul di lapangan dan dilatih oleh seorang guru yang bernama Elena Stones. Elena adalah mantan prajurit bayaran dan tak segan untuk menghajar muridnya. Jadi tidak heran kalau para murid merasa ketakutan karena sikap Elena yang bisa dibilang keras. Namun di balik itu semua, Elena memiliki aset yang besar yang membuatnya terlihat sangat menggoda. Bahkan Elena telah mencapai level 232 dan memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Noir diminta untuk menyerang Elena menggunakan pedang yang dia bawa. Serangan Noir bisa dihindari dengan mudah dengan menggunakan teknik yang disebut backstab. Dan sekarang, bagian Elena yang menyerang dan menghajar Noir tanpa ampun. Di latihan berikutnya, para murid harus membuat kelompok yang beranggotakan 2 orang. Orang terdekat tak boleh ada dalam satu kelompok termasuk Maria dan juga pengawalnya. Begitupun dengan Noir dan Emma yang tak boleh ada di kelompok yang sama. Di luar dugaan, Maria memilih satu kelompok dengan Noir yang merupakan bangsawan miskin. Karena menurutnya, baronet akan jauh lebih tulus dibandingkan bangsawan tinggi yang mengandalkan nama keluarga. Latihan kali ini adalah pertahanan pasif yang dilakukan dengan teman satu kelompok. Namun tiba-tiba, Maria langsung terjatuh setelah membanting Noir. Hal itu karena adanya kutukan yang membawa kematian di usia 16 tahun. Akibatnya, Maria harus merasakan sakit di tubuh dan tak bisa melanjutkan latihan.